Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imami qutbil maqam Sultanil Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil Imami Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulumi Sayyidil Imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjarwi Sayyidi Syekh Al-Banjarwi Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail khususan ila ruhi Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Suyuti wa Sayyidil Imam Syekh Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandari Sayyidil Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Falimbani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi Sayyidina al-Habib Alwi Amil Faqih Sayyidina al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Sawwab Sayyidina al-Habib Abdullah bin Abi Bakr al-Idris al-Akbar Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdul Rahman As-Sakran Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Abdullah al-Idris al-Adami Sayyidina al-Habib Syekh bin Abdullah al-Idris Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Muhdal Sayyidina al-Habib Umar bin Abdul Rahman al-Attas Sayyidi Syekh Ali bin Abdullah Sayyidina al-Habib Abdullah bin Sayyidina al-Habib Ahmad bin Zilal Sayyidina al-Habib Abi Bakrin bin Salim As-Sawwab Sahibil Inad Sayyidina al-Habib Abdul Rahman al-Jufri Sahibitin al-Habib Husain bin Abi Bakrin al-Idris Sahibil Warman Sayyidina al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Amsar Syekhihi Sayyidina al-Habib Abi Bakrin al-Attas Salami Sayyidi Syekh Muhammad Amin al-Qutbi Sayyidil Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Malik Sayyidi Syekh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani al-Makri Sayyidi Syekh Muhammad Syarwani Hamdan ila ruhi Sayyidi wa mursyidi wa murabbi ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdullah arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi man Allah al-Karim yatagasyahu min rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa kiramatihim nas'aluka ya Rabbi barakatihim wa kiramatihim ishya' maradana zahiriyah wal batiniyah wa asqamana wa ilalana wa uja'ana syifa'an ajilan la yughadiru saqaman wa la alaman wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa sallimna wa ahla baitina wa auladana zurriyatina min afatid dunya wa fitaniha wa balaiha wa wabaiha wa masaibiha wa syarrid dunya wa syarril akhirah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wala ta'bin wala masyaqqa wa min haitsu la yahtasib wa tawil a'marana ila 120 sanatan bi sihatin kamilah wa afiyatin wa salamah ma'a kamalil mahabbah wal mutaba'ah li nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim
السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ختم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa yarwawna anna Allah ta'ala awha ila Musa alaihi salam, ya Musa inna man barra walidayhi wa aqani tasdidlah wa aqani katabtuhu barran wa man barrani wa aqqa walidayhi katabtuhu aqan. Artinya, dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahwasanya Allah Ta'ala bertitah. Maksud bertitah itu berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Para ulama meriwayatkan sebuah hadis, walaupun sanadnya kada jelas. Apa dalam kedudukan hadis? Boleh jadi ini antara dua dikatakan oleh orang-orang yang ahli hadis. Yang pertama bisa dikatakan maudhu, hadis palsu. Yang kedua hadis dhaif. Kalau orang mengatakan hadis ini adalah maudhu, maka terlalu sempit berpikir. Kenapa? Karena hadis maudhu itu hadis palsu. Kalau hadis palsu itu berarti diulah, bukan hadis Nabi tapi dikatakan hadis Nabi. Itu palsu loh. Dan itu berbahaya benar. Kalau orang bukan hadis lalu dikatakan hadis, maka itu mengada-ada ngarannya. Lah, hati-hati. Yang bukan hadis dikatakan hadis itu namanya berdusta atas nama Rasulullah. Kalau orang berdusta atas nama Rasulullah, jelas apa yang dikatakan Nabi, man kazzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas namaku, maka bersiaplah tempatnya neraka jahanam. Subhanallah, Imam Al-Ghazali kada mungkin benar, logika kita kada mungkin mempalsukan hadis. Kepentingannya untuk apa? Lah, ini biar dibawa pemahaman. Kepentingannya untuk apa? Orang biasanya mempalsukan itu satu kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis. Yang kedua, atau dengan kata lain kepentingan duit. Yang kedua, kepentingan politik. Apabila kepentingan politik,
maka yang dicari itu adalah jabatan dan kekuasaan. Sehingga ulama berani membikin hadis palsu. Ini telaahan para ulama berkaitan hadis palsu ini bertebaran di masa dinasti Umayyah. Kadang arti kamu dinasti Umayyah, ya dinasti ke bawah daripada Muawiyah. Dinasti Umayyah ngarannya. Muawiyah turun kepada anaknya Yazid, Yazid turun kepada anaknya lagi. Terus ini disebut dengan dinasti Umayyah. Apabila berkaitan dengan pemerintahan, kerajaan, kekuasaan, itu pasti hubungannya adalah politik. Pasti politik, bukan? Nah, sehingga tujuannya adalah mempertahankan kekuasaan, tujuannya adalah jabatan bagi orang yang ingin masuk dalam kekuasaan, tujuannya adalah pangkat dan kehormatan orang kekuasaan. Maka banyaklah zaman itu hadis palsu. Hadis apa? Hadis yang menceritakan tentang fadail, keutamaan Muawiyah. Walaupun hadis nang sahih ada juga, tapi banyak ada juga nang palsu. Amawiyah itu sangat takut dengan politiknya Ahlul Bait. Kenapa? Karena kada bisa dipungkiri, mulai zaman dulu Ahlul Bait ada yang masuk politik, ada yang tidak masuk politik. Apabila Ahlul Bait masuk ke dalam dunia politik, jangan terlalu kipu kalau diceroki oleh orang nang musuh politik. Itu wajar benar, karena masuk areal politik. Makanya ada sebagian orang Amawiyah itu kawin dengan perempuan atau orang-orang Ahlul Bait yang bukan ikut politik. Itu rata-rata di mana-mana ada orang Ahlul Bait itu, ada nang umpat politik, ada nang kada. Tapi janganlah ketika ikut politik jangan membawa-bawa macam-macam. Dengan politik nang jujur ya, dengan politik nang bagus saja. Karena yang namanya politik pasti ada pro kontra, ada yang senang, ada yang tidak. Yang tidak senang bukan berarti benci kepada Ahlul Bait. Mungkin karena cara-cara berpolitiknya tidak baik. Lah, hati-hati cara membedakan. Ini mulai dulu sudah benar. Mulai dulu sudah. Karena seharusnya memang benar, seharusnya memang Ahlul Bait itulah yang menjadi menjadi raja. Seharusnya orang yang bujur-bujur Ahlul Bait itulah yang menjadi raja. Raja di mana? Ya raja di mana-mana lah. Kenapa? Karena di dalam sebuah kitab dijelaskan ketika kepemimpinan, kekhalifahan lahir itu dilepas oleh Sayyiduna Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, maka kekhalifahan berpindah benar. Sayyiduna Al-Hasan sempat menjadi khalifah. Namun karena selalu diserang oleh Yazid dan sebagainya, maka akhirnya terjadilah yang disebut dengan suluh, perdamaian. Perdamaian, berdamai dengan Muawiyah. Sudah Sayyiduna Al-Hasan mengalah, silahkan
Muawiyah berkuasa penuh. Paham kan? Karena wilayahnya beda benar. Muawiyah itu di Suriah, Sayyidina Al-Hasan di Madinah. Masing-masing pendukung. Masing-masing pendukung. Lalu terjadi suluh, perdamaian. Kalau bahasa di Indonesia, bahasa kerennya itu salah rekonsiliasi. Bagaikan solahai umpamanya seseorang tokoh dikagumi, diakui di sebuah daerah dan dia berkuasa asli. Sementara di pusat ada juga maulah damai, kada mau, kecuali didamaikan. Adalah suluh yang disebut dengan perdamaian. Ada surat perdamaiannya, surat perjanjiannya ada. Bahasa orang ini MOU-nya ada. Hasan mengalah, maka hilanglah yang disebut dengan kekhalifahan zahir. Kepemimpinan zahir itu hilang. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan kekhalifahan batin. Nah, maunya di sini. Diganti menjadi kekhalifahan batin, sehingga Imam Al-Manawi mengatakan la yakunu qutban illa min ahli baitin nabi. Seseorang tidak akan menjadi wali kutub kecuali ahlul bait nabi. Kenapa? Ini khalifah batin ngarannya. Khalifah batin itu harus ahlul bait. Nah, jadi masalah benar, kena sampai masalah kita. Muawiyah ini kada nyaman kekuasaannya. Kada nyaman oleh perasaannya sendiri, perasaan beliau sendiri. Kenapa? Karena beliau ingin menurunkan kepemimpinan kekhalifahan ini kepada anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Disinilah permasalahan besar timbul solahai. Kenapa? Salah satu isi perjanjian antara Muawiyah dengan Sayyidina Al-Hasan itu yaitu kepemimpinan berikutnya adalah bukan ditunjuk tetapi bermusyawarah. Ini yang jadi masalah. Dan ini yang dilanggar. Muawiyah sepihak. Muawiyah ini sahabat Nabi. Sepihak tanpa musyawarah mengangkat Yazid sebagai khalifah. Ini namanya kezaliman, yaitu merusak perjanjian. Pendukung Hasan, pendukung Sayyidina Ali banyak mana? Banyak. Karena inilah terjadi pertumpahan darah yang disebut dengan kelamnya pembunuhan Karbala. Sayyiduna Al-Husain terbunuh, dipenggal kepalanya di Karbala, Irak, kurang lebih 10 Muharram, bersama keluarga-keluarga Nabi kurang lebih 70 orang yang dibantai oleh Yazid bin Muawiyah. Mau langsung kada langsung, karena ada riwayat itu bukan Yazid yang membunuh, tapi anak buahnya. Siapa yang memerintahkan? Yang jelas langsung kada langsung itu bagian daripada trik politik atau cara politik yang kecil yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Dari sinilah benar bahasa orang sekarang, konstelasi politik selalu panas.
Yang selamat saat itu diantaranya adalah Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin inilah yang selamat, lalu terus meranakakan, turunlah zuriatnya Sayyiduna Husain dari Ali Zainal Abidin. Dari Sayyiduna Hasan ada yang disebut dengan Hasan Al-Musanna dan yang lain-lain. Nah, karena politik benar ingin mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun, ini sudah politik nang jahat, lalu maulah hadis palsu. Hadis palsu. Dari sebelah sini ada juga nang maulah hadis palsu, maka bertebaranlah hadis palsu. Yang banyak adalah terjadi di zaman itu. Kepentingannya apa? Kepentingan politik. Kalau Imam Al-Ghazali meriwayatkan hadis ini mengutip ucapan para ulama dan ini dikatakan palsu, apa kepentingan Imam Al-Ghazali? Satu, ini biar memahami ilmiah soal apa kepentingan Imam Ghazali. Karena ada kepentingan. Masa sekelas Imam Al-Ghazali hendak memalsuakan hadis lah. Untungnya apa? Itu kalau orang bujur-bujur alim, pasti ada tujuan. Kecuali orang bodoh. Imam Al-Ghazali bukan orang bodoh. Beliau qutbul ulum. Yang kedua, kalau ini hadis palsu, hadis dhaif. Tadi sudah kita kada berkeyakinan ini bukan hadis palsu. Karena ada orang yang ngutip, Imam Al-Ghazali jar mandak hadis palsu terus ya. Ya Allah, terlalu picik berpikir. Wah, hadisnya dhaif. Kalau ini hadis dhaif benar, masih kada apa-apa. Dia akan seiring dalam ilmu hadis. Kalau hadis dhaif itu mutawatir, paham mutawatir kan? Atau gini aja, kalau hadis itu benar dhaif tapi periwayatnya banyak dan yang mendukung hadis ini malah ada yang sahih dan sebagainya, maka hadis itu tidak dhaif. Dia akan naik menjadi martabat hasan. Paham deh? Ini hadis dhaif ya. Tapi nang meriwayatkan banyak. Si A ada juga, si B ada juga, itu ngarannya mutawatir. Sekalipun dhaif, tapi yang meriwayatkannya itu banyak, dia akan naik menjadi derajat hasan. Belajar usul hadis tapi belum paham. Nah, artinya paham ini nih, sekalipun dhaif tapi inya didukung oleh hadis-hadis yang lain karena ada kaitannya hadis lain, maka hadis ini tidak menjadi dhaif lagi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata ulama berkaitan riwayat ini? Allah berwahyu kepada Nabi Musa. Allah berwahyu, bertitah. Bertitah itu bahasa Melayu. Bahasa kita berwahyu, bahasa Arab. Bahasa kita berkata. Allah berkata kepada Nabi Musa. Ujar Allah Ta'ala, ya Musa, hei wahai Musa, innahu man barra walidayhi wa aqani, barang siapa berbuat taat akan ibu bapaknya dan durhaka ia akan aku. Wahai Musa, orang yang berbakti kepada ibu bapaknya tapi dia durhaka lawan aku, ya Allah, kayak apa gini nih?
Orang ini bakti lawan kuitan, tapi durhaka lawan Allah. Kita contohkan deh. Ini bagian durhaka. Orangnya bakti lawan kuitan, menyenangkan kuitan, membanggakan kuitan, membantu kuitan. Pokoknya baran liwalidayhi. Tapi dia wa'akani. Kata Allah, dia durhaka lawan aku, sembahyangnya balang kambingan. Durhaka kan? Oh, kada balang kambingan, cuma sembahyang subuhnya selalu jam 7. Durhaka kan? Durhaka. Kau takkan dulu, Umar. Orang sembahyang jam 7 itu berdosa. Wan. Sembahyang subuh jam 7 berdosa. Hah? Wan. Berdosa. Sembahyang subuh jam 7 berdosa. Dosa. Kenapa? Kenapa? Lambat. Nang jelas saja. Karena mengeluarkan waktunya. Mengeluarkan sembahyang dari waktunya tanpa uzur itu dosa. Dosanya apa? Dosa besar. Bila dosa besar ngarannya durhaka. Salah tapi orangnya bakti lawan kita. Balang kambingan dia, tapi bakti lawan kuitan. Apa ujar Allah Ta'ala? Katabtuhu baran. Niscaya aku suratkan akan dia kebajikan. Aku catat dia baran orang yang bakti. Aku nyatakan dia orang yang bakti. Dia orang yang bakti. Berarti apa? Salah. Kalau dia orang baran liwalidayhi, dinyatakan Allah orang yang bakti, berarti ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah di ridha ke ibu bapakmu. Allah ridha. Sebaliknya, waman barrani wa aqqa walidayhi katabtuhu aqan. Orang yang taat akan daku, berbakti lawan Allah. Ya Allah, sembahyangnya kada pernah keluar waktu, bahkan sembahyang sunatnya ditambah, bahkan nuntut ilmunya rajin, puasanya pas, bahkan ditambah puasa sunat. Dia orang yang taat, orang yang bakti lawan aku. Tapi wa aqqa walidayhi, dia durhaka lawan ibu bapaknya. Ucapannya menyakiti hati orang tuanya, perbuatannya menyakiti hati orang tuanya. Apa kata Allah? Katabtuhu aqad, aku tulis dia orang yang durhaka. Ya lagi, inilah alasanku benar. Seandainya orang buah nikah lambat datang, tapi karena diminta oleh orang tua membantu di rumah, silakan. Silakan. Tapi kalau meminta orang tua supaya disuruh jangan bulik dulu, itu ngarannya ma'akal-akalih. Lah, kita hendak sembahyang benar, waktu masih panjang, lalu orang tua nyuruh kita, hendak datangi gitu. Selama belum takbir. Tapi kalau sudah takbir, Allahu Akbar, Pak Hari, ikam sudah takbir ya, dan sembahyangnya sembahyang fardu, teruskan.
Tapi ketika ikam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sembahyang sunat, wajib bebatal. Datangi mama. Lah nyatakan. Datangi mama. Mengguru pang sama. Guru mengiau bebatal. Bebatal. Kenapa? Ini sunnah. Mentaati guru lebih afdal daripada membuat sunnah. Mentaati ibu bapak lebih baik daripada melakukan sunnah. Lah, hati-hati. Caranya hati-hati. Kata betuhu baran, maka kata Allah, orang yang bakti lawan aku, tapi dia durhaka lawan orang tuanya, aku nyatakan dia orang yang durhaka. Kadada gunanya beneh rajin bertahajud, kadada gunanya umrah tiap tahun, kadada gunanya setiap tahun naik haji. Itu kebaktian lawan Allah. Tanpa kebaktian lawan ibu bapak, dinyatakan Allah orang yang durhaka. Durhaka kepada Allah, durhaka kepada ibu bapak. Pahlah, jelas kata. Apa orang jadi wali itu, hendak orang jadi wali itu harus tahajud tiap malam kadar ya. Sebenarnya kadar rumit salah. Ni syukur kamu basic kita. Orang hendak jadi wali itu benar. Cukup bujur-bujur bakti lawan orang tua. Jangan penyarikan. Jangan penyarikan. Bersifatlah kasih sayang. Kemudian zuhudlah walawan dunia yang dibuktikan dengan sifat pemurah. Kadang harus tasbih, kada. Kenapa? Karena ini nih nang iyanya. Jangan gara-gara hendak ke majelis ta'lim lalu kuitan hendak minta bantu kadakon ulun mai ke pengajian dulu kada kawa ditangati ulun aja boy ilmu penting mah aja dilihat dulu ilmunya ilmu apa. Kalau ilmunya bukan fardu kifayah itu satu, ilmunya bukan fardu ain justru fardu kifayah kada boleh. Kalau fardu ain tapi suatu saat bisa aja benar lepas dulu. Habis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ala ahadin iza arada ayyatasaddaqa bisadaqatin ayyaj'alaha liwalidayhi iza kana muslimaini fayakunu liwalidayhi ajraha wa yakunu lahu mislu ujurihima min gairi ayyan kusa min ujurihima syai'un. Ma'ala ahadin iza arada ayatasaddaqa bisadaqatin ayyaj'alaha liwalidayhi iza kana muslimaini fayakunu liwalidayhi ajruha wa yakunu lahu mislu ujurihima min ghairi ayyan kusa min ujurihima syai'un. Artinya
Tiada mengapa atas seseorang apabila berkehendak ia bahwa memberi sedekah dengan sedekah, bahwa menjadikan ia akan dia bagi ibu bapaknya, yakni diniatkannya akan pahala sedekahnya itu bagi bapaknya apabila ada keduanya itu muslim, adalah jadi bagi kedua ibu bapaknya itu pahala, dan adalah baginya seumpama pahala keduanya itu dengan tiada kurang dari pahala keduanya itu sesuatu jua pun. Maksudnya, seseorang bersedekah, Fakhri bersedekah. Sedekah apa? Walau bisyik kita meratin, sekalipun sebelah kurma, apalagi 100.000, walau 5.000, walau 1.000. Sedangkan dua ibu bapaknya sudah meninggal dunia dan dalam keadaan Islam, maka kata Nabi, boleh atau hendaklah dia bersedekah itu diniatkan pahalanya untuk bapak dan ibunya kalau keduanya meninggal. Sedekah itu niatakan di hati, pahala sedekah ini untuk almarhum abah dan mamaku. Sedekah. Sedekahnya apa? Barang aja. Walau sebelah kurma, apalagi sebiji piring. Paham? Apalagi sepiringan. Ini orang mahaul bahan, orang ma'arwah, orang arwah. Dan hadis Nabi jelas, likulli ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan bernilai sedekah. Apapun kebaikan namanya bisa bernilai sedekah. Bukan harus sedekahnya langsung bentuk sedekah. Ini iya, tapi setiap kebaikan boleh disedekahkan. Ketika dia berniat sepiring nasi memberi orang lain, diniatkannya, ya Allah, sampaikanlah pahala sedekah ini, sampaikanlah pahala memberi makan orang ini kepada almarhum abahku, kepada almarhum ibuku. Maka kata Nabi, payakunu lahu, maka jadilah ganjaran itu sampai kepada ibu bapaknya. Sampai benar. Sampai. Dalil. Apa Wahabi habar? Man mata, membawa dalil itu ngalang-ngalang paham apa pulang. Iza mata bunu Adam in kata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahuma. Orang mati kada kau lagi beramal sendiri kecuali 3. Nyata aja kada kau beramal kayak di dunia. Cuma amal orang lain dapat, paham salah. Ini kan muninya beramal kada kawa lagi kayak amal di dunia. Nang dikisahkan amalinya. Kalau amal orang lain dapat. Sedekahkan. Terus kita nang bersedekah nih pang dapatlah pahalanya. Setelah kita sedekahkan untuk abah dan mama kita. Kata Nabi, payakunu lahu mislu ujurihima min gairi ayan kusa min ujurihima syai'un. Dia pun akan mendapat pahala seperti yang didapat oleh bapak ibunya tanpa berkurang sedikit pun.
rugilah apa? Bohong. Maksudnya kita jangan memakai akal kita. Kenapa? Akal kita selalu berpikir bila diberiakan habis. Itu kan akal kita salah. Itu nisbah lawan kita. 2 diberiakan 1, tertinggal berapa? 1, kada mungkin tetap 2. Muhammad 2 Mat. Kada mau. Itu nisbah lawan kita. Mun nisbah lawan Allah, kada bertauhid benar ini orang bila menisbahkan ke itu tuh lawan Allah, orang ini kada mengenal Allah. Kada mengenal apa? Allah Ta'ala itu sugih, Allah Ta'ala itu rahmatnya luas. Salah satu bukti kekayaan dan keluasan rahmat Allah, lamun pahala ini diberiakan sampai ke orang itu, ampun kita kada berkurang. Itulah kesugihan Allah, itulah kekayaan Allah. Maka kada rugi, malah untung ketika kita menyertakan ibu bapak kita dalam bersedekah, dalam apapun. Maka sertakanlah ibu bapakmu dalam setiap kebaikanmu, karena likulli ma'rufin sadaqah. Nah apa aja tuh? Kada sarana mahadang menyaratos, sebenarnya mahadang mahaul, itu orang awam. Lamun kita berilmu ini, setiap kebaikan sertakan ibu bapak kita dalam kebaikan itu. Kebaikan kita kada berkurang, malah kita dapat untung. Allah dapat untung. Orang tua nyaman, seorang nyaman. Ini orang tua nyaman, seorang nyaman. Memberi orang menai segelas banyu aja. Apalah artinya segelas banyu menurut kita selesai. Nilai banyu teh ini dah segelas. Tapi ini akan berharga ketika orang membutuhkan. Iyalah soal. Orang kelaparan, kehausan, selesai kita beri enak banyu nah setegok air segelas saja, nasi sepiring ya Allah. Niatakan ini sedekah nih. Niatkan pahala memberi makan dan memberi minum ini untuk almarhum abah mama kita, sampai kita pun dapat, tidak sedikit pun berkurang. Habis. Itu salah satu cara solahai kita ingin berbakti kepada ibu bapak yang sudah meninggal dunia. Yang sudah meninggal dunia. Disinilah kamu solahai salah satu untungnya jika
Beisi anak sekolah pesantren. Tapi nang ingat Jopang. Kenapa jadinya ada nang bakat pada nang lain? Walaupun salahai kada jadi ulama besar kada jadi ini, setidaknya ini nah nayanya. Ini nah ini. Bahasa Gustur neh pian Gus napa nang dicari, aku juga Gustur kadang aing cari Fatihah manusia. Kada purbanya banyak Fatihah manusia kan, tapi manusia sejuta ban kam. Ayo cucuk aja bener Fatihah aja. Fatihah aja juga Gustur, aku Fatihah aja, bila aku mati dikirim Fatihah ya udah. Saking apa? Ya Allah, saking bahwa satu ini sampai sangat bermanfaat. Apa? Ketika orang kita berbuat baik terhadap manusia, harapannya apa ban? Satu aja, mudahan mereka mau mengirimi Fatihah. Ya Allah. Sekarang sehari ya Allah, ya kali. Kada kurang banai menurut riwayat sahih itu nih, sehari kada kurang ratusan orang lebih berziarah. Ada yang mengatakan sampai 200-300 orang setiap hari. Tiap hari, coba pikirkan. Itu nang berziarahnya jauh nah. Kada mungkin kada berhadiah kalau tak. Kada mungkin kada berhadiah. Ayo, nang orang mencaci maki dapat napa? Jah, ina mesti aja nang alim gaya apa aja, ini dapat napa? Dapat napa? Andre, Fatihah gin selai kam kirim meja aku mati kam Fatihah gin syukur dah alhamdulillah asa dikirim meja. Tapi berkesinambungan setiap hari. Ya Allah, mun sampai 1000 ikung ngirimi Fatihah, ayo coba pikirkan. Salah sugih kam salah, artinya nyaman banget di alam barzah, nyaman banget di akhirat. Tapi di dunia pang juga dahulu jangan pemalar. Jangan pemalar. Memberiin apa? Kadang kau memberi duit, memberi Fatihah barang. Ya kalau itu memberi sedekah Fatihah, sedekah Quran, sedekah apa? Lawan siapa? Iya lawan peguruan lah. Duit kada memberi. Beri ini barang lah. Sedekah yuwa likulli ma'rufin sedekah wa likulli tasbihin sedekah. Napa ngarinya? Kisah benar. Kisah ini apa di dalam kitab mana yuk? Antara dua. Di antara kitab dalam kitab Al-Bahjatus Saniyah atau dalam kitab Al-Hadiqatun Nadiyah. Kisah orang benar di samping ziarah atau berhadiah atau bersedekah. Sama ya kalau siapa? Syekh Ali Al-Khirqani. Kalau orang bertorekat Naqsyabandiyah kemudian tahu silsilatul masyayikhit turuq, dia akan tahu siapa Syekh Ali Al-Khirqani. Aku ada ijazah benar tarekat atau ngarannya ijazah khawajakan An-Naqsyabandiyah, tawasul bil masyayikhit turuqin Naqsyabandiyah, khusus bertawasul lawan
mursyid wali-wali nang ada di dalam tarekat Naqsyabandiyah, ngarannya Khawajakaniyah. Dalam silsilatut masyayikhit turuqil Naqsyabandiyah itu pasti ada Syekh Ali Al-Khirqani. Dalam manakibnya Syekh Ali Al-Khirqani, ternyata beliau mengambil sanad dan ijazah tarekat Naqsyabandiyah bil ruhiyah, secara rohaniyah. Dengan siapa? Dengan Imam Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa? Karena Abu Yazid Al-Bustami bagian daripada silsilah tarekat Naqsyabandiyah. Kenapa Syekh Ali Al-Khirqani ini bisa terkoneksi dengan Imam Abi Yazid Al-Bustami? Lagi Imam Abu Yazid Al-Bustami boleh, Al-Bastami boleh, Al-Bistami boleh, terserah. Kenapa? Kada bahasa Arab juga, kada bahasa Arab tuh jar kaidah nahwu asal kawan baca aja. Bustami kah, Bastami kah, Bistami kah, ayo. Oh ternyata apa? Ternyata solahai Syekh Ali Al-Khirqani ini setiap hari ziarah ke makam Abi Yazid Al-Bustami. Jakawawan ini ku tambayakan ke markatnya gambar makam Imam Abu Yazid Al-Bustami. Aku ada. Inah makamnya dah Abu Yazid Bustami. Di mana? Di Irak. Di Irak. Tapi kada tersohor seperti Syekh Abdul Qadir. Tapi ma'ruf juga benar. Ma'rufun zahirun yuzaru alaihi. Tiap hari ziarah. Bahadiah ada. Bersedekah ada. Tahu kan Abu Yazid? Iya tahulah orang wali, orang kedua wali dia bila berziarah, tahu siapa yang menziarah. Ini maksudku mengaitkan satu dengan ziarah, yang kedua dengan sedekah hadiah. Kenapa? Karena hubungannya sama. Habis ziarah kada manduh-anduh, kada doa kayak kita doa langsung banyakkan sin panjangan, kada sidit nomor aja jika doanya ya Allah berilah aku pakaian seperti Abu Yazid, boleh sidit panjang doanya lah, panjang itu ya Allah berilah aku albisni libasa Abi Yazid Al-Bustami. Ya Allah, berilah aku pakaian seperti pakaian Abu Yazid. Boleh. Esok berziarah pulang, bahadiahlah. Bahadiah, sedekah, bacaan. Berdoa pulang mereka. Ya Allah, berikanlah aku pakaian seperti pakaian Abu Yazid Al-Bustami. Berarti parak pun amun nang jauh betaksi kada mungkin setiap hari kamu. Berarti parak ini barak hidup. Parak kawa didatangi solah. Nah, berdoa. Esok ziarah minta pulang lawan Allah, sebuting aja minta. Allahumma albisni libasa Abi Yazid Al-Bustami.
2 tahun mana? Kurang lebih 2 tahun. Di dalam kesendiriannya Syekh Ali Al-Khirqani di saat ibadah, datanglah rohaniyah Abu Yazid Al-Bustami. Yaqzatan. Secara sadar beliau nampak melihat Abu Yazid ada di hadapan situ. Kata Abu Yazid, aku ingin memberikan pakaianku kepadamu. Nah, birisam salah. Akhirnya apa? Ngaran bukan libasil khirqah, lain nang selendang nih lain mana? Maksud pakaian ini adalah ilmu dan amalnya. Nah, dilajarilah terus. Kenapa? Karena ini permintaannya. Apa hikmahnya? Hikmahnya, lamun orang kita selalu ziarahi, orang itu pasti tahu dengan kita. Lamun tiap hari pasti tersentuh lawan kita. Dah. Lamun kita bahagia pasti kontak lawan orang itu, paketnya sampai. Ini kita benar bahagia lawan Syekh Abdul Qadir, sampailah paketnya. Sampai. Mak jauhnya orang mendingin, mana pondokan sampai? Sampai. Lamun hari-hari paketnya datang, suatu hari pastilah ini Pang mun setiap hari ini dikirimi paket makanan nyaman-nyaman ini, alwanut ta'am ini nyamannya pang, bagusnya pang, siapa garang dia? Muridku kah? Kada. Siapa pencintamu? Pastilah benar barakah, madad dan apanya sampai lawan kita. Kada mustahil benar sidin datang ke wadah kita. Terserah aja, mau dalam mimpi, mau yakdah, terserah aja. Yang penting dah datang itu sudah keberkahan lawan kita. Berkah apa? Sedekah. Belajar ya bagamat ya kayak jangan mahadang amplok. Lamun mahadang amplok tuh lil amploki kalau ada ini lillahi ta'ala ja malam ini sembahyang hadiah agan siapa agan Datuk Kalambayan. Malam ini sembahyang hadiah agan siapa? Imam Nawawi pengarang kitab, karena kita belajar bang lawan Imam Nawawi. Kan malam ini sembahyang hadiah agan siapa? Imam Syafi'i. Laku ini bercatat, banyak banget ke manusianya catatannya. Nah, ini sudah sekali seumur hidup barang mengirimi paket. Terserah sih din. Cuma sekali seumur hidup barang menyakada kawa doh. Sekali seumur hidup barang. Aku ada lagi ini rahasia belum kebuka, udah boleh kebuka itu. Kenapa Habib itu selalu ada dalam tawasul kok? Kenapa? Karena aku dapat perintah harus setiap tahun ke tempat itu, tapi aku udah kawa. Allahu Akbar. Kalau awak datang dikirimi barang, ya kalau awak datang dikirimi barang, ya sudah masukkan dalam tawasul dulu. Tawasul sama-sama, yang pribadi itu lain pulang dia. Nanggana-gana, halus-halus mulai belajar bako kontakan. Barang lamun di dunia kita bener nggak ada kau ngirim emang diterima sidin soalnya emang dari sidin bolak sangka kada ngalih menyampaikan mengirim pakan ngalih mun ini kan ada halangannya pada sampai nah yuk ikam gak olah
Bekirim mun waktu hidup lawan Imam Syafi'i, nah kawa. Mun ini bekirim sampai paketnya ke Imam Syafi'i. Nah, sudahlah hari ikam sembahyang hadiah hagan Imam Syafi'i. Desuah jerna, berarti kan desuah terkonek lawan Imam Syafi'i ini. Enang tuh hatu hai kamu belajar ini belajar. Artinya maksudku belajar gawe kadalil amploke kada jadi duit kada bener. Bujur kamu kada jadi duit. Tapi itu lebih berharga daripada duit 1 juta, 2 juta, 10 juta. Kenapa? Karena kita punya koneksi dengan orang yang dicintai Allah. Nah, malam ini juga sembahyang hadiah agan siapa? Agan Imam Ghazali. Ngali-ngali. Bisa sembahyang hadiah hari? Bisa. Selama ini kan tunggu orang lo. Nah, jangan lagi. Itu lila bloke. Ada pondokan itu. Bisa mat bayang dia mat. Bisa kalau. Nah iya, alat komunikasinya ada sudah. Kalau lewat itu. Sampailah. Oh sampai. Sedekah sampai. Berkuranglah pahalanya kita. Kada. Paham sah? Oh ternyata kayak ini salah satu cara benar orang-orang wali, orang-orang besar untuk terhubung dengan orang-orang besar. Ini salah satu benar kehebatannya, mereka sudah mati. Pahamlah. Kita nih benar lawan guru sekumpul, lamun sidin hidup kita kawala berkirim mun sampai bertamu pang mun kan. Tapi mun ini sudah sidin meninggal dunia, jasad terbujur di alam kubur jasadnya. Para aulia masih hidup. Kita datang sama berziarah waktu hidup. Waktu hidup ngalih kalau, wah ini bilakah? Kada akan ditolak. Ya kada. Kita berkirim paket. Mun waktu hidup kemana salurannya mengirim makan? Ya kada. Namun sampainya, mun wah ini paketnya malaikat bawakan dah sampai. Jalan tol soalnya alahan pada kilat, gam. Alahan pada nah makanya jiin wah kena promosi jangan disambat. Sampai paham maksudnya nikmat Allah maksudnya gunakan kesempatan kita berkoneksi dengan wali Allah. Dan ini nikmat, salah satu rahasia, salah satu keberkahan madat bagi orang wali bahwa mereka setelah meninggal dunia malah menjadi kemudahan bagi kita. Kemudahan bagi kita. Habis. Kemudian dan kata Imam Malik bin Rabi'ah radhiyallahu anhu bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Get situ aja.